Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Balik lagi nih di acara podcast Biduan, bincang dengan Dewan Koordinasi Unit Kegiatan Mahasiswa, episode ke-11, di mana episode kali ini adalah episode terakhir. Nggak kerasa banget ya nggak sih? Dan tema kali ini adalah peran unit kegiatan seni dan budaya dalam lingkup MMUT. Sebelumnya, kalian udah nonton belum nih episode dari episode 1 sampai 10. Kalau misalkan udah, pasti kalian tahu dong nama aku siapa. Oke, sebentar ya. Kalau belum, dulu nama aku Shanin Dita sebagai MC pada hari ini yang akan mengupas tentang UKM bidang seni dan budaya. Nah, kita kali ini bakalan ngebahas tentang UKM PSMUT dan USB. Sebari kita tunggu. Halo Kak Virgi. Halo Chanin, apa kabar? Okay. Baik, kita tunggu UKM PSB dulu ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, aku mau sapa dulu nih teman-teman yang udah join pada malam hari ini. Jangan lupa nonton podcast Biduan, mau di YouTube, Spotify, atau dimanapun itu, karena bermanfaat banget buat kalian, apalagi yang masih bingung-bingung nih, mau ikut UKM apa, mau nyalurin bakatnya di mana. Nah, aku juga mau bilang kalau abis hari ini ada kuis, di mana kuis ini adalah kuis terakhir dari podcast Biduan karena episode ini juga episode terakhir. So jangan lewatin kuisnya karena ada hadiah menarik yang bakalan kita kasih untuk kalian. Oke. Kita udah sama UKM, USB, dan PSMUT nih. Halo semuanya, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana nih kabarnya dari UKM USB sama PSMUT? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, boleh dong dikenalin namanya siapa, dari jurusan apa, dan angkatan berapa, dan menjabat sebagai apa nih di UKM-nya. Boleh dimulai dari USB dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Nama ini pakai bahasanya boleh apa nih? Saya, kamu, aku, gue. Boleh apa aja Kak, terserah. Boleh. Gue aja ya, biar nyantuy. Oke, nama gue Gina Fadlia. Dari jurusan Teknik Industri angkatan 2017, dari UKM Unit Seni Budaya Trisakti, menjabat sebagai ketua umum. Halo Kak Gina nih, buat para penonton yang belum tahu ketua USB siapa, nih ada orangnya di sini. Oke, kita boleh lanjut ke UKM PSMUT. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Virgi Tansari, aku angkatan 2018 dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Aku jabatannya di PSMUT itu sebagai ketua. Halo Kak Virgi dan Kak Gina. Oke, kita udah perkenalan. Kita langsung masuk aja kali ya ke topik awal. Mungkin masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang belum tahu ada UKM apa aja sih di bidang seni budaya. Nah, termasuk tentang profilnya juga. Boleh dong diceritain gimana sih profil dari UKM PSMUT dan seni budaya ini? Boleh dimulai dari PSMUT dulu deh. Nah, awalnya PSMUT ini kan berdiri itu dari tanggal 29 Oktober 1979, kan kebayang udah lama banget PSMUT ini berdiri gitu kan. Awal itu berdiri juga karena dari kakak sama abang kita gitu yang memiliki hobi yang sama, itu bernyanyi. Nah, terus menerus sampai kita tuh sampai pada saat aku menjabat ini tuh udah ke generasi ketiga gitu profilnya. Terus PSMUT ini tuh dinaungi oleh Bama, terus juga banyak banget dari semua fakultas gitu. Jadi kan ada paduan suara itu
paduan suara itu ada yang dari fakultasnya masing-masing kan, tapi kalau misalnya PSMUT ini tuh semua fakultas ada, jadi beragam banget gitu, jadi banyak banget hobinya tuh tertampungi gitu kalau misalnya di PSMUT. Terus banyak juga kegiatannya, apalagi maupun sebelum pandemi banyak gitu, setelah pandemi ya sedikit-sedikit lah ada kurang gitu. Oke, tadi Kak Virgi nyebutin kalau sekarang itu gen ketiga. Aku boleh tahu nggak pembagian gen itu per tahun kayak gimana sih? Misalkan satu gen itu untuk berapa tahun ke depan gitu. Boleh diceritain Kak Virgi? Oke, jadi karena saking lamanya dari 1979 sampai sekarang 2021, jadi kita udah kebagikan jadi 3 generasi. Nah, satu generasinya itu tuh selama 15 tahun, jadi setiap 15 tahun itu berganti gitu. Wih, keren banget deh pokoknya buat pembagian gen-gennya ini. Oke, sekarang kita ke UKM ini seni budaya. Kalau Kak Gina boleh diceritain dong profil dari UKM USB ini. Kalau diceritain profil kelahiran USB, kayak paling muda ya. Pesmut cukup tua ternyata. Jadi USB itu didirikan pada tahun 1992, 22 Desember, lebih tepatnya tanggalnya. Awalnya USB itu berdiri itu karena berawal dari musik dulu. Orang-orang yang suka bermain musik, di bidang musik, kayak ngeband, drum, segala macam gitu. Lama-lama semakin kesini minatnya ternyata banyak gitu. Jadi berkembang, berawal dari teater, terus udah gitu ada tari, terus udah gitu ditambah lagi baru-baru ini IO, event organizer, pagelaran lah bahasanya. Terus udah gitu juga tari dibagi lagi ternyata menjadi 2 bagian, tari tradisional sama modern dance gitu. Karena kalau nyatu itu kayak agak gimana gitu kan, basicnya masing-masing agak beda, jadi dibagilah 2 tari itu, modern sama tari tradisional. Jadi USB itu sebenarnya bukan cuman mencangkup musik aja, cuman ada 4 bidang dasar basic bagi kalian yang suka ngeband gitu. Gue punya kemampuan main drum nih, main piano nih, apa main saksofon atau biola, boleh ke bidang musik. Kalau kalian lebih suka bermainnya ekspresi, teatrikal, pokoknya main drama, asal jangan drama queen ya. Kayak gitu, itu bisa masuk bidang teater. Tapi kalau misalkan suka tari nih gitu, baik tari tradisional atau modern, boleh bidang tari. Nah, tapi bagi kalian nih yang punya kemampuan, kayak misalkan nih, aku bisa nih suka cari sponsor gitu, aku suka danusan gitu, pokoknya yang behind the scene kayak suka main lightning, kayak gitu segala macam, suka latar panggung, dekorasi atau segala macam, nah itu bisa gabung di pagelaran. Tapi pagelaran ini lagi ada mode baru atau project baru, yaitu lagi mencoba merambah ke dunia fashion street buat project kayak gitu. Itu sih dari USB. Keren banget. Nah, aku mau tanya nih, kan tadi ada 4 bidang ya. Pasti masing-masing punya pelatih dong. Itu gimana sih Kak cara mereka berlatih sama pelatihnya? Boleh diceritain nggak Kak Gina? Nah, kalau pelatih itu pertama untuk per bidang itu dibina oleh ketua bidangnya masing-masing ya, musik, tari-tari, teater, sampai pagelaran juga gitu. Kalau misalkan untuk musik, kan kita pada basicnya itu anak-anak musik udah punya basic core ya, cara udah tahu kunci-kunci gitar basic segala macam, udah tahu kunci musikat core-core-nya gitu. Jadi buat musik pelatihnya ya kita bisa minta binaan dari senior gitu, terutama kayak vokal gitu, kayak vokal AIU EO-nya gimana gitu. Kalau dari teater itu kadang kita ngambil juga dari luar gitu. Karena kalau teater ini kan cukup kompleks ya seninya gitu. Nah, jadi kita karena teater itu bukan cuma main drama, kayak main monolog iya, puisi iya, musikalisasi puisi iya gitu. Jadi musikal teater juga ada. Jadi ya banyak gitu. Jadi kadang tuh kalau teater itu dibagi per berapa nih. Misalkan kalau teater mau ngadain proker drama teater kemarin, ya berarti itunya fokusnya kita bikin scene per babak, terus udah gitu kita latihan gitu. Kalau untuk bidang tari, ini pelatihnya 2, nggak bisa 1. Ada tari tradisional sama ya tari modern. Kalau tari modern terakhir kita juga ngambilnya dari anak
dari salah satu mahasiswa Trisakti, cuman bukan kampus A, dari kampus S yang pariwisata dan perhotelan itu. Itu kalau misalkan dari pelatih untuk tari tradisional kita ambil kalau nggak salah itu dia itu mantan abang abang Poya Jakarta itu. Jadi yang ngelatih tari tradisional. Kalau pagelaran itu aktivitasnya itu dia lebih merambah ke kayak analisis proposal, kayak proposal acara nih, misalkan enaknya kayak gimana gitu. Terus udah gitu kayak proposal sponsor nih. Cara kan kalau sponsor itu proposalnya perlu didesain gitu. Nah, mereka yang kayak lebih membedah ke situ. Ditambah lagi kalau sekarang kan pagelaran juga pengen merambah ke street fashion. Nah, mereka tuh kayak lebih suka kayak apa sih kayak OOTD outfit of today kayak gitu. Terus udah gitu di videoin sama mereka, lebih eksperimennya kayak gitu sih. Jadi per bidang ada segmennya. Tuh. Oh gitu, Kak. Aku mau tanya nih, jadi IO itu kalau misalkan USB bikin acara, dia yang siapin semuanya dari konsepnya sampai akhir dan lalalanya gitu. Iya, dia yang cukup membantu, tapi sebenarnya pagelaran juga punya hak untuk membuat proker atau program kerja mereka sendiri, kayak gitu. Misal kayak street fashion, kayak gitu. Nah, gitu sih. Tapi pagelaran emang dibutuhin sih dalam membuat acara. Tuh. Iya, bener banget. Apalagi untuk USB yang bidangnya ada banyak gitu ya, Kak. Iya. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang profil UKM. Sekarang aku mau tanya nih, apa aja sih prestasi yang selama ini udah diraih dari sebelum pandemi sampai sesudah pandemi dari UKM, USB, dan PSMUT? Tadi kita udah mulai dari PSMUT, sekarang boleh nih dari USB dulu. Sebenarnya prestasi yang diraih itu ya cukup bagus menurut aku ya. Jadi yang pertama itu tahun 2007 itu USB pernah menang Jikustik, itu juara pertama. Terus udah gitu dari bidang tari tradisional kemarin ikut JDMU, alhamdulillah. Terus yang modern dance itu kemarin ikut JKT Show Off. Ya meski kalau yang JKT itu kita masih belum rezeki ya, cuman kita udah berhasil masuk finalis dari sekian banyaknya grup tari di Jakarta, kita berhasil lolos. Terus udah gitu kalau dari bidang teater sendiri baru-baru ini kemarin tahun 2020 salah satu anggota dari bidang teater itu menang lomba puisi di Universitas Riau, Negeri Riau. Nah, sama menang lomba musikali lomba Peksiminas di musikalisasi puisi. Gitu. Wah, banyak banget nih. Nah, terus aku mau tanya nih, perbedaannya ikut lomba dari sebelum pandemi sama setelah pandemi itu apa sih, Kak? Dari USB. Cukup berat. Jadi, biasanya kan kalau sebelum pandemi itu kita bisa langsung action ke lapangan ya gitu dengan gampang. Apalagi kan kalau untuk yang orangnya banyak kayak musik gitu kan, yang ngeband atau enggak tari yang bergrup gitu kan. Itu kan memang kolaborasinya harus kuat ya, latihannya juga harus ini gitu. Kemarin sih musik kan ikut lomba di Atmajaya, membawakan lagu Mengejar Matahari, itu alhamdulillah juara 1. Dan itu kita juga maksudnya benar-benar meminimalisir latihan turun langsung ke lapangan gitu. Jadi ya online kayak latihan sendiri-sendiri dulu di rumah. Ya kalau misalkan memang diharuskan untuk latihan di lapangan, ya kita ke lapangan tapi tetap memenuhi prokes gitu, kayak pakai masker, bawa hand sanitizer kayak gitu. Karena jujur ya untuk latihan itu kita gak bisa full banget secara virtual. Itu terlalu berat sih sebenarnya gitu. Agak susah. Jadi mau nggak mau ya setidaknya ya memang kan pemerintah melarang kita untuk terlalu sering keluar rumah gitu. Tapi ya sekali 2 kali lah gitu kita coba gitu. Tapi tetap mematuhi prokes sih intinya. Tuh. Dan tidak berkerumun juga. Iya, benar banget. Apalagi kendalanya tuh kalau lagi kayak gini kan soal sinyal gitu kan. Belum nanti ada yang delay dan ada yang keluar masuk Zoom pas lagi latihan. Itu emang paling sedih banget sih. Aku juga ngerasain soalnya. Oke. Sekarang aku mau denger nih prestasi dari PSMUT dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Boleh diceritain dong, Kak Virgi? Boleh dong. Jadi kalau misalnya sebelum pandemi, terus terang
karena kita tuh dari dulu banget berdirinya, jadi ada banyak banget. Aku nggak bisa sebutin satu-satu, mungkin yang paling deket-deket aja kali ya. Jadi dari tahun 2016 itu kita selalu mengikuti kompetisi. Kompetisi yang pertama itu ada Bali International Choir Festival. Itu tuh di tahun 2016 kita dapat gold, terus di 2017 juga kita BICF juga kita pakai gold, kita juga menang gold. Terus udah gitu 2017 juga kita ikutan terus. Nah, itu tuh berhenti di tahun 2019. Itu kita 2019 itu Jakarta World Choir Festival gitu. Nah, tanggal 26 Oktober tahun 2019 itu terakhir kali kita benar-benar nyelenggarain festival dan lomba secara offline gitu. Kalau misalnya sudah pandemi, selama ini tuh karena mungkin kita culture shock juga ya, tiba-tiba kita harus semuanya virtual. Akhirnya kita sempat beberapa bulan itu vakum karena kita juga nggak tahu nih mau ngapain gitu kan ke depannya. Tapi setelah kita juga searching di internet kayak gimana aturannya virtual choir sekarang, nah akhirnya kita melakukan yang namanya latihan secara online melalui Zoom gitu kan. Banyak banget kendalanya, seriusan itu karena memang sesusah itu, karena kita benar-benar susah banget kalau misalnya minta izin untuk latihan di kampus juga kan. Udah gitu belum anak-anaknya juga pada di luar kota, pada jauh-jauh semua. Jadi kita mau nggak mau kemarin kita melakukan virtual choir PCHW atau paket ceria hari wisuda gitu, karena kita juga diperlukan virtual choir kita tuh untuk wisuda kemarin bulan Februari. Jadi kita melakukan tuh project virtual choir dan itu 100% kita latihannya itu melalui online gitu. Dan itu keren banget sih kalau misalnya aku pikir-pikir lagi ya. Cuman memang tantangannya seberat itu. Kita latihan dari jam 7 malam gitu sampai jam 12 malam, dan itu tuh terus-terusan tiap hari non-stop. Udah gitu tuh setiap suara kita bagi pakai breakout Zoom. Pokoknya semua fasilitas online benar-benar kita maksimalkan gitu supaya benar-benar virtual choir PCHW itu benar-benar terwujud gitu. Apa yang kita mau, apa yang pihak kampus mau gitu, akhirnya terwujud. Dan itu cukup suatu prestasi baru ya untuk PSMUT di kala pandemi ini gitu. Aduh, keren banget deh prestasi-prestasi dari PSMUT sama USB. Nah, buat Kak Virgi nih aku mau tanya. Aduh, aku lupa lagi pertanyaannya. Saking groginya, aku saking excitednya mau nanya aja, tapi sampai lupa gitu. Bisa aja. Apalagi buat PSMUT kalau misalkan offline juga susah gitu ya kan, kita rame-rame, nggak bisa cuman berempat doang, apalagi kita dibagi sama sopran, alto, tenor, bass yang dimana jumlahnya harus banyak dan itu pasti susah banget gitu kan. Nah, tadi Kak Virgi jelasin tentang PCHW. Mungkin nih teman-teman yang lagi nonton, termasuk Kak Gina juga, mungkin nggak tahu nih PCHW itu lagunya apa aja sih? Oke. PCHW itu adalah paket ceria hari wisuda. Pokoknya 7 lagu itu tuh lagu paling wajib yang kita bawakan di entah wisuda, entah yudisium, itu pokoknya anak PSMUT udah harus ada di luar kepala. Nah, 7 itu tuh yang pertama Indonesia Raya, terus Mengheningkan Cipta, Bagimu Negeri, Syukur, Gaudeamus, Mars, dan Himne. Gitu. Jadi ada 7. Itu perlu hafal mati anak PSMUT. Kalau nggak hafal berarti bukan anak PSMUT. Aduh, nih dengerin nih buat anak PSMUT, harus hafal PCHW karena nanti banyak banget job-job yang berhubungan dengan lagu-lagu tersebut, termasuk job wisuda ya. Betul Kak Virgi? Betul banget. Oke, kita udah bahas tentang prestasi yang sangat-sangat keren menurut aku, yang incredible banget gitu kan. Nah, aku mau tanya lagi nih, perbedaan program kerja sebelum dan sesudah pandemi gimana sih buat UKM USB sama PSMUT? Boleh dari PSMUT dulu? Program kerja ya.
program kerjanya itu tuh semua dilakukan secara online. Kayak kemarin itu kita melakukan diklat kan untuk keorganisasian PSMUT. Nah, biasanya itu tuh kita lakukan secara offline. Kayak kita biasalah kayak buat post to post, terus kita ada yel-yel apa segala macam kan, terus juga bikin per grup kayak semacam latihan kepemimpinan tapi versi PSMUT gitu kan. Tapi karena pandemi ini semuanya itu kan harus dilakukan secara online. Jadi kayak vibes kerasa dibentak seniornya atau ada sedikit apa ya gimana sih ya gitulah, kalau misalnya latihan kepemimpinan itu kayak nggak ada gitu, ada sesuatu yang hilang pada saat pandemi ini gitu. Jadinya waktu pas dilakukan secara online ya udah, jadi kita cuma kayak ngedengerin dari Zoom, kita pakai background Zoom, terus udah gitu udah kita open cam ngedengerin aja tuh beberapa jam materi-materi musik dari para alumni gitu kan. Nah, diklat itu juga kita ngundang alumni gitu, jadi sekaligus kemarin itu diklat kayak silaturahmi antara alumni sama anggota baru PSMUT gitu. Iya, jadi diklatnya antara offline dan online ini kurang gemes ya Kak, karena nggak nerima bimbingan secara langsung dari antar senior dan sama mahasiswa barunya. Memang pandemi ini emang sangat nyebelin banget sih gitu, karena merusak semua rencana yang tadinya udah di-plan dari awal sampai kita udah semuanya harus virtual aja, sampai kaget banget dan kayak susah banget gitu buat ngejalaninnya. Oke. Boleh kita langsung ke UKM USB. Kak Gina, boleh diceritain perbedaannya selama pandemi dan sebelum pandemi? Ya, jauh banget. Jauh banget antara situasi normal sama pandemi itu jauh, karena gue yakin semua sivitas-sivitas, terutama sivitas aktivitas seni pasti mengalami ribet hal yang sama gitu. Kita udah sering show off secara langsung, tiba-tiba terkendala situasi seperti ini, jadi tercut lah dan sepenuhnya yang dipakai virtual gitu. Sedangkan virtual itu ya kurang maksimal. Kemarin sih untuk menjalankan proker pertama USB itu kan festival online musik, festival teater nasional secara online ya. Nah, itu aja kita diadain secara online gitu. Jadi para peserta itu ngirim video ke kita, tapi rule-nya itu dilarang mengedit video, jadi pure mereka ngirim video mereka gitu. Terus udah gitu kemarin itu pas di akhir acara Veton itu kita ngadain show performance dari kita sendiri gitu sebagai penutupan acara, closing acara. Biasanya kan kalau situasi normal closing acara enak ya dilihat secara panggung gitu, orang-orang main dialog secara langsung, tapi ini kita buat terobosan baru. Jadi yang pertama itu anak-anak ngerekam voice-nya masing-masing sesuai dengan dialognya per dialog. Baru setelah itu kita itu foto sesuai karakter kita. Misalkan nih kita pakai batik, nah kita foto karakter batiknya, terus foto kita di crop, udah gitu diedit. Jadi itu seolah-olah kita yang ngomong kayak wayang gitu loh. Itu cukup susah karena baru pertama kali kita coba, dan alhamdulillah wakil sekaligus partner aku yaitu Dea bisa mengedit itu gitu menjadi sinkron dan menjadi teater yang utuh. Itu adalah terobosan pertama sih, kita berteater nggak lewat secara langsung ngomong begini, tapi lewat voice yang direkam, terus udah gitu lewat foto, jadi seolah-olah si foto itu yang ngomong, tapi vibes-nya itu gimana caranya tetap unsur teaternya ada gitu, meskipun virtual ditampilinnya. Itu sih cukup susah, tapi ya alhamdulillah. Iya, aku juga sempat nonton tuh Kak dari YouTube. Itu aku gimana ya, suka gitu ngelihatnya, kan emang susah banget gitu kan kalau bukan offline. Tapi menurut aku pandemi ini tuh bikin mahasiswa-mahasiswa tuh menemukan terobosan-terobosan baru gimana caranya mereka melakukan program kerja secara virtual ini gitu. Jadi ada inovasi-inovasi baru yang tercipta gitu. Tapi itu keren banget. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang perbedaan program kerja. Sekarang aku mau nanya tentang target yang tertunda selama pandemi nih. Pasti banyak banget kan? Coba dong diceritain dari Kak Gina dulu.
eh, banyak yang tertunda. Yang tadi seharusnya kita ngadain show teater di Gedung D, biasanya kalau nggak di panggung luar kita harus banting setir menjadi ya udahlah gimana caranya tetap berjalan nih proker ini, udah banting setir lah jadi adain festival lomba teater tapi tetap ada show performance dari kita. Terus udah gitu yang seharusnya ada reform musikal di mana anak USB yang terutama bidang musik bisa mengkompilasi album mereka dengan lagu buatan mereka sendiri. Akhirnya cuman bisa ya diupload sekedar di Spotify kayak gitu kan, harusnya ada performance dari mereka. Wih, itu jauh banget sih. Terus yang seharusnya tari ada pagelaran, ya mau nggak mau apa kita bisanya cuman buat konten untuk ngisi di page-nya USB gitu, konten tari kayak gitu sih. Jadi tapi kita gimana pun harus tetap produktif sih. Itu. Aduh, sayang banget nih. Padahal kayaknya aku denger tadi program kerja yang tertunda itu seru-seru banget. Apalagi kan kayak manusia itu butuh yang namanya seni. Apalagi di bidang musik gitu kan. Ya, pokoknya mau gimana pun keadaannya tetap semangat. Tapi yang tadi udah keren-keren banget. Boleh ke UKM PSMUT diceritain dong, Kak Virgi? Ya, pokoknya pandemi ini emang nyebelin banget sih. Apapun yang udah kita rencanakan itu tuh bener-bener udah tidak terwujud gitu. Dari yang sebelumnya juga kita tuh pengen ngadain konser secara offline tentunya di Gedung D juga, sama kayak USB. Emang Gedung D itu kayak udah langganan anak-anak untuk pentas Jiwa anak seni. Iya, jiwa anak seni itu pasti Gedung D gitu. Kita juga pengen gitu buat konser gitu kan. Buat konser, terus udah gitu kita ikut lomba offline seperti biasanya, tapi tiba-tiba pandemi, terus yang ada cuma lomba virtual choir, terus juga konser juga adanya cuma di YouTube gitu. Jadinya kita juga kayak apa ya, berpikir gimana supaya PSMUT ini selalu eksis gitu kan di kancah choir universitas gitu. Akhirnya sekarang pun juga aku lagi mengupayakan untuk PSMUT ini bisa melakukan virtual konser gitu. Jadi biar nih PSMUT itu masih tetap ada gitu meskipun pandemi nggak redup gitu. Iya, bener banget. Apalagi konser itu setahu aku diadakan setiap tahun ya Kak, secara rutin. Kalau misalkan konser itu tiba-tiba hilang aja gitu, nanti anak barunya kayak nggak tahu nih kalau misalkan kita ritualnya setiap tahun tuh ada konser gitu. Pokoknya ritual tiap tahun tuh entah apa konser lomba gitu. Kalau misalnya nggak dapet vibe itu, apalagi untuk anak baru kan yang 2020 kemarin, kita juga opreknya tuh juga online kan, oprek online, diklat online, semuanya online gitu kan. Jadi kasihan banget nih kalau misalnya aku sebagai ketua itu cuman membiarkan aja anak 2020-nya tidak berkembang gitu. Jadinya aku upayakan untuk membuat virtual konser ini. Doainnya semoga lancar. Amin. Semoga, pokoknya semangat banget buat anak-anak PSMUT yang mau gelar konser secara virtual. Semoga nggak ada kendala. Kak, aku mau nanya nih tentang konser. Itu pengisinya itu ada dari alumni atau hanya PSMUT aktif aja atau gimana tuh Kak? Gimana? Putus-putus? Untuk pengisi konser, itu biasanya ada dari alumni atau cuman PSMUT aktif aja? Jadi kalau misalnya konser itu biasanya tergantung sih ya, konser itu bertemakan apa, tapi biasanya kita tuh selalu mengundang para alumni generasi-generasi sebelumnya, karena PSMUT ini tuh kekeluargaannya erat banget gitu. Jadi kalau kita jangan pernah melupakan alumni gitu, maksudnya jangan mengabaikan alumni juga gitu, karena kita juga setiap apapun kebijakan juga harus berdasarkan pertimbangan dari alumni gitu. Jadi kalau misalnya ada konser atau ada lomba atau ada apa, kita pasti kayak kasih tahu ke alumni dan mengundang alumni juga, atau ya suruh alumni itu ikut berpartisipasi dalam konser kita gitu.
Iya bener banget, apalagi di masa pandemi ini tali silaturahmi itu sangat penting banget kan, apalagi kita udah nggak ketemu dan salah satu kunci untuk berkomunikasi ya cuman via virtual kayak gini aja gitu. Iya banget. Nah, aku mau tahu dong, perencanaan ke depan UKM itu pengen kayak gimana sih Kak? Coba dari PSMUT dulu. Perencanaannya itu sih ya, yang pertama proker yang tadi aku udah bilang kan, virtual konser itu. Terus udah gitu nantinya juga kan bakalan, nah sebentar lagi pun juga bulan Juli pun juga aku sama Kak Gina juga bakalan lengser kan dari ketua ini. Jadi mungkin kita serahkan saja kepada ketua yang selanjutnya. Tapi kalau untuk dari periode aku yang terakhir itu virtual konser gitu. Oke, coba dari Kak Gina gimana nih perencanaan ke depan untuk USB? Ya, rencana ke depan, sekarang promosi ya. Untuk zaman periode aku, badan pengurus periode aku sekarang itu sedang melaksanakan sebuah proyek. Ini proyek gabungan dari 4 bidang yang ada di USB, musik, teater, pagelaran tari. Kita semuanya satuin, bagi mereka yang nggak kebagian proker ya untuk tahun ini. Jadi kita satuin aja sekaligus. Ini proyek film, dan apa ya, disiarkan secara virtual nantinya, jadi tenang aja gitu, secara syuting film. Dan ditambah lagi USB bekerja sama dengan Pesmut sebagai paduan suaranya. Ditunggu ya tanggal mainnya. Jadi juga kalian juga yang nonton juga harus nonton juga pokoknya, karena ada PSMUT sama USB gitu, jadi kita collab. Ya. Seru banget, nggak sabar banget gitu pengen ngeliat gimana sih collab PSMUT sama USB, kan sama-sama di bidang seni nih, ya Allah. Pokoknya ya bener banget, pokoknya jangan lupa nonton nanti filmnya dari Project USB. Nah terus aku mau nanya juga, hal-hal apa aja sih yang paling dirindukan pada saat menjalankan kegiatan secara offline? Boleh nih dari USB dulu. Nongkrong sama latihan bareng sih. Itu vibes-nya kerasa banget. Nggak kerasa. Tapi kita senang ngelakuinnya meskipun capek. Itu sih. Apalagi kayak colong-colong dari menghindari dosen-dosen killer nggak sih Kak? Iya, sekalian itu sepaket. Oke, emang itu udah habitnya mahasiswa-mahasiswa cari pelariannya ke sekre UKM ya buat cari hiburan. Ya, disclaimer jangan diikutin ya. Oke, boleh dong dari Kak Virgi ceritain. Sama aja sebenarnya nongkrongnya, karena kalau misalnya di Facebook juga kayaknya lebih banyak nongkrong ya dibandingkan latihan ya justru ya, karena kita tuh karena gimana ya, kalau misalnya udah nongkrong di Facebook tuh kayak tiba-tiba nggak kerasa udah jam 9:30 malam gitu, kayak tiba-tiba udah aja sambil nugas, atau kalau misalnya lagi jam kosong dari jam 10 sampai jam 2 ya udah nongkrong aja di PS kan, udah di situ tuh ada selimut, ada bantal, ada AC-nya juga dingin kan, terus kita juga bisa tiduran, udah gitu dapat wifi juga dari anak Arsita kan, di situ dapat wifi juga, pokoknya udah nyaman banget. Terus kalau misalnya mau pesan makanan tinggal bisa Gojek atau bisa ke Padang Ceban, itu juga udah kenyang banget kan Padang Ceban itu tuh. Terus pokoknya ya udah kita latihan tuh cuman sampai jam 8 atau jam 8:30 malam. Udah gitu setelahnya udah kita nongkrong, ngobrolin apa aja, ngobrolin tentang gosip lah, atau artis-artis lah, atau politik, apapun diomongin, bener-bener apapun. Dan itu bener-bener kerasa banget kangennya itu, parah kangen banget. Kayak siang-siang ngadem-ngadem di Pesmut gitu kan, bobo, terus bangun-bangun tiba-tiba telat ke kelas, tiba-tiba udah setengah jam telat, terus langsung lari ke Fakultas Hukum. Pas lari tiba-tiba udah
kayak nggak dibolehin masuk lagi sama dosennya, itu pernah juga kayak udah ya udah gitu. Itu tapi walaupun kayak hal bodoh, tapi hal bodoh yang kita sangat berkesan gitu kan pada saat offline tuh keren banget sih. Pokoknya aduh kangen banget deh. Nggak akan bisa tergantikan sama virtual itu. Ya kayaknya gibah itu asupan bagi semua umat manusia ya Kak. Nggak Saya gibah juga no tidak life. bisa, saya tidak bisa meninggalkan habit itu sejujurnya gitu. Nah, saya dengar tadi Pesmut itu ada selimut, ada bantal, ada AC itu sekre atau kos-kosan Kak? Mungkin mahasiswanya yang males pulang atau pengen nugas sampai malam bisa nih ngekos di situ dikasih uang sewanya gimana? Iya, kasih uang sewanya ke gue gitu kan. jadi emang nyaman banget Pesmut tuh kalau misalnya untuk ditidurin. Bahkan gue waktu itu pernah sampai nginep di Pesmut tuh karena waktu itu juga emang ada kegiatan juga kan di fakultas, terus semua barang-barang itu kan ada di Pesmut kan, buku lah, tempat makan segala macam tuh ada di Pesmut semua. Terus kayak pengen pulang tapi udah kemalaman, ya udahlah tidur aja udah di Pesmut, tidur di Pesmut. Terus bangun-bangun tuh udah cuman sikat gigi, kebetulan bawa sikat gigi juga jadi udah prepare, cuman sikat gigi, cuci muka, bedakan, ganti kerudung doang, habis itu udah langsung kelas lagi jam 8, jam setengah 8 pagi udah kelas lagi ke kampus, ke fakultas gitu kan, ke gedung fakultas. Itu benar-benar wow. Jadi emang dari sebelumnya udah niat aja gitu ya, pengen nginep di sekre. Iya, memang udah niat bawa-bawaan kayak semacam sabun. Iya bener, bawa alat terang ya. Iya. Tapi emang bener sih, aku juga sebagai anak UKM, terutama aku anak UKM PSMUT gitu, kangen banget yang namanya sekre, karena itu rumah kedua setelah rumah aku. Jadi kalau misalkan ngerjain tugas di sana, ngobrol bareng temen-temen, itu hal yang emang paling kangen banget sih. Apalagi kalau misalkan lagi waktu kosong ya kan, USB yang lain mainin alat musik, dan PSMUT juga nyanyi-nyanyi, itu vibes-nya beda banget. Apalagi pas online lagu gitu. Iya bener banget. Oke, kita tadi udah ngomongin kangen-kangenan nih tentang kegiatan-kegiatan yang kita udah nggak jalanin selama pandemi. Sekarang aku mau dari USB dulu nyebutin special mention untuk mungkin untuk anggotanya, untuk pelatihnya, atau untuk badan pengurusnya yang udah setia ngebantuin Kak Gina selama menjabat. Yuk, sok. Oke, untuk seluruh badan pengurus tercintaku, wakil Dea Anissa Sidaputar, terus Dayang, Nabila, Jennifer, Aryo, terus untuk ketua bidangnya itu untuk masing-masing bidang seni kayak Angga, Ismi, Raisa, Alma, Tiwi, Nadia. Pokoknya thank you so much udah mau diajakin pusing bareng, ribet bareng, sampai otak ngebul kita buat inovasi gimana caranya tetap produktif. Thank you udah mau menjabat bareng di tengah kondisi sesulit ini, udah mau nanggung resikonya bareng-bareng. Susah loh menjabat di kondisi kayak gini dan jarang ada yang mau. Tapi thank you so much buat badan pengurusku yang udah mau kerjasama dengan aku, sama anggota-anggota USB yang aku banggakan dan aku sayangi. Terima kasih sudah di USB selama ini, udah setia, udah ikut produktif. Thank you so much. Pokoknya kita harus meretas batas dalam berkarya di tengah kondisi kayak gini. Itu sih. Iya benar banget. Pokoknya emang harus ada ekstra bantuan dari badan pengurusnya ya Kak, karena kita nggak bakalan bisa kerja sendiri tanpa mereka, ya nggak sih? Oke, buat PSMUT sendiri nih, coba Kak Virgi cerita. Sebenarnya sama aja sih. Sebenarnya sama aja. Kayak makasih banget buat badan pengurus yang udah mau 1 tahun ini kan, udah sebentar lagi udah mau setahun gitu. Nggak kerasa, jujur nggak berasa banget setahun selama 1 periode ini.
Terus kayak makasih banget yang suka ngasih ide-ide juga, ide-ide yang tiba-tiba langsung muncul gitu. Terus udah ngebantuin untuk proker-proker, untuk job-job juga kan, untuk apalagi ada sekretaris aku Sarah, terus Dila, Bendahara, pokoknya semuanya deh, semua BP, termasuk juga Canin tuh yang suka nyari-nyari orang kalau misalnya job gitu, yang selalu direpotkan kalau misalnya ada suatu proker, itu tuh Canin nih sebagai MC. Thank you so much. Terus kayak sentimental banget deh kalau misalnya pertanyaan untuk special mention itu nggak bisa disebutin satu persatu orangnya, yang pasti Presmood tuh sangat bermakna di dalam perkuliahan gue gitu, sangat 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 bermakna. Jadi yang bukan BPH-nya aja tuh gue udah sayang gitu, gimana BPH-nya gitu, pokoknya love banget. Jadi mungkin karena saking sayangnya, kalau diminta untuk menjabat lagi di periode selanjutnya pasti mau dong Kak Virgi. Nggak lulus dong nanti. Nggak apa-apa, tambah 1 tahun. Extend cuman buat ngejabat Presmood gitu. Oke, di sini ada yang komen nih dari Bang Sofwan Idris. Kak mau nanya dong gimana cara gabung anggota USB sama Presmood. Nah, mungkin topik kita kali ini bakalan menjawab pertanyaan dari Bang Sofwan kali ya, sekalian untuk promosi dari UKM USB dan PSMUT. Boleh nih, siapa yang mau duluan? USB aja. USB aja dulu deh. Siapa ya udah USB ya. Aduh, kalau buat gabung gampang sih. Sebenarnya meskipun open recruitment secara ini udah ditutup ya secara formal, tapi kita tetap masih buka. Kalian tinggal semperin aja di IG USB Trisakti. Terus udah gitu kalian boleh DM, tenang kok kita fast respon jawab ya. Nanti setelah itu kalian mau masuk bidang apa nih gitu. Misalkan kalau mau masuk bidang musik, nah nanti diuji nih mau musik apa dulu, main gitar, drum, atau main alat musik lain. Nah, tetap ada tes, tapi santai aja lah gitu. Gue yakin anak Trisakti udah pada pro-pro lah soal kesenian. Itu sih. Oke, tuh buat mungkin maba-maba baru yang mau masuk USB tinggal di chat aja, nanti kita bakalan taruh nih IG UKM USB di kolom komentar. Nah, buat Kak Virgi gimana nih dari PSMUT? Cara masuk PSMUT dan sekalian dipromosiin buat UKM. Kalau mau masuk PSMUT juga gampang banget. Yang pertama, follow IG PSMUT itu penting banget. Abis itu ikutin aja, terus di situ pasti ada info kalau misalnya kita itu open recruitment. Karena kemarin juga di periode aku udah 2 kali open recruitment gitu kan. Jadi nanti paling sekitar di bulan September, pokoknya setelah masuk maba itu pasti kita langsung open recruitment gitu. Jadi stay tune aja, palingan di bulan Agustus atau di bulan September juga kita udah buka open recruitment gitu. Gitu sih. Pokoknya pantengin terus aja, gampang kok. Terus kita juga ada tetap ada tetap ada audisinya juga buat video nyanyi, terus kayaknya buat video gitu. Sama buat video nyanyi juga, terus abis itu kita tes di Zoom setelahnya gitu. Jadi memang ada beberapa tahap. Nantinya kita tes di Zoom, udah gitu udah kita umumin deh di IG siapa aja yang lolos gitu. Mungkin kalau untuk UKM USB syarat-syaratnya kan di bidang musik yang penting dia bisa main musik dan menguasai jenis musik tersebut gitu kan. Kalau untuk teater yang penting dia jago drama, asal jangan drama queen ya Kak. Iya, asal jangan drama queen ya. Ribet soalnya. Bener banget. Dan untuk tari mungkin dia juga punya bakat di bidang tari. Nah, buat PSMUT nih syaratnya tuh apa aja sih Kak? Yang pasti gimana ya, bisa bernyanyi, tapi nggak harus menyanyi bagus gitu. Jadi nggak harus bisa menyanyi bagus, yang penting kalau misalnya ada orang nyanyi itu dia enak ya didengar, dah gitu aja kok, cukup gitu aja. Yang penting pede sih sebenarnya kalau misalnya mau masuk PSMUT tuh, ini pede aja gitu, jangan merasa
aduh suara gue nggak bagus nih tapi gitu, suka fals-fals atau nggak bisa baca partitur atau kayak gimana, tenang aja, pasti kita ajarin dari awal. Terus kalau misalnya ada yang sedikit perlu diperbaiki juga bakalan kita perbaiki di setiap latihannya gitu. Jadi tenang aja, bakalan dibimbing kok. Jangan jiper duluan lah bahasanya, jangan memandang kalau misalnya wah anak padus itu pasti suaranya bagus-bagus, suaranya seriosa gitu. Memang ada beberapa yang bagus pisan, tapi ada nggak melulu bagus gitu. Yang penting loyal, sebenarnya loyal di Pesmut, terus juga sayang sama Pesmut, itu tuh udah kunci terbaik lah kalau misalnya mau masuk organisasi. Yang penting sayang organisasinya gitu sih. Oke, buat yang tadi ada yang nanya lagi, masih dari Bang Sofan, dia katanya aku takut nggak lolos, yang penting pede aja dulu. Mau daftar di PSMUT atau USB, penting pede aja. Ya, dan ikut sesuai sama bakatnya aja gitu. Nah, kita udah nggak kerasa banget, kita udah mau masuk part terakhir nih. Nah, coba diisi dong dengan closing statement dari UKM PSMUT sama USB. Boleh dari UKM PSMUT dulu? Oke, closing statement-nya itu bagi kalian anggota PSMUT atau kalian bukan anggota PSMUT, intinya pandemi itu tidak melulu memberhentikan kreativitas kalian. Harus terus berkreativitas bagaimanapun caranya. Harus memanfaatkan fasilitas yang ada, tetap jaga prokes dan keep singing. Oke. Bagus banget closing statement dari Kak Virgi. Coba dari Kak Gina dong, selaku ketua UKM USB. Pesmut keep singing ya, asal jangan malam-malam ya Kak, cukup serem soalnya. Oke, untuk iya makanya closing statement dari USB ya, baik dari anak USB sendiri atau yang bukan atau yang mau masuk USB, pokoknya kalian harus tetap produktif. Kalian punya talent, perlu percaya diri kan, percuma punya talent yang bagus tapi kalau kalian nggak gali, nggak bertanggung jawab, itu sama aja bohong gitu. Jangan takut memulai karya dari kecil-kecil aja dulu. Pokoknya semua karya itu ada value-nya, maupun di situasi sulit atau situasi yang baik, pokoknya intinya tetap berkarya. Kalau visi misi dari BP aku meretas batas dalam berkarya, itu sih. Keren banget. Keren banget emang USB. Kak, ini ada yang nanya lagi nih. Cara undang Pesmut di acara ultah adek aku gimana, dari Ismi Amelisa. Gampang. Bisa nggak nih Kak? Kontak aku aja. Nanti kita tektokan masalah fee ya. Oke. Sudah terjawab ya buat yang nanya. Oke, kita udah dari tadi udah seru-seruan bareng UKM USB sama PSMUT dan udah sharing-sharing bareng tentang kegiatan-kegiatan apa aja yang dilakuin, udah cerita-cerita bareng tentang kegiatan apa aja yang dikangenin juga, tentang BP-BP-nya. Nah, kali ini aku yang closing statement ya, karena waktu juga udah menunjukkan mau jam 9. Jadi buat temen-temen jangan lupa follow, subscribe, dan komen YouTube dan Spotify @dku_usakti. Dan aku juga mewakili seluruh anggota Dewan Koordinasi UKM mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh UKM Universitas Trisakti yang udah ikut andil dalam program kerja kami gitu. Dan aku juga mewakili teman-teman DKU mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya kalau ada kata dan perbuatan yang selama kita ngerjain proker ini tuh ada yang salah atau bikin sakit hati dari UKM-UKM sekalian gitu.
Dan berhubung waktunya juga udah mau habis, saya selaku MC pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi ditunggu program kerja dari DKU selanjutnya dan jangan kapok-kapok buat collab bareng kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih PSMUT sama USB.